Selamat malam, saudara terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini saya berikan judul Perlindungan. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 2 ayat 10-12. Mazmur 2 ayat 10-12 firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian akhir Mazmur 2 ini, pemazmur menyerukan belas kasihan dan kesabaran Tuhan saat Tuhan mengulurkan tangannya ke dunia yang memberontak. Saudara, dapat kita lihat di sini bagaimana pekerjaan Roh Kudus mendorong setiap orang untuk datang kepada Kristus. Saudara, setelah suara menggelegar dari gada besi dan pecahan tembikar, kini terdengar suara yang sangat lembut dan sangat penuh kasih. Suara yang memanggil untuk berpikir dengan sehat dan menjadi bijak, bukan merespons dengan tidak dipikir dan emosional. Suara ini memanggil setiap orang dan juga termasuk kita untuk memeriksa diri sendiri dan mempertimbangkan keputusan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur mengawali perikop di ayat yang ke-10 dengan mengatakan oleh sebab itu. Saudara, dapat kita lihat di dalam ayat 11 dan 12 bagaimana roh Tuhan dengan sabar bernalar kepada kita. Dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, untuk menanggapi Tuhan dengan benar, kita perlu melihat keindahan dan kebaikan Tuhan dengan jelas, sehingga kita dapat menanggapinya dengan sukacita, karena kita mengasihinya. Selain itu, saudara, kita juga perlu melihat kekuatannya yang menakutkan dengan sangat jelas, supaya kita gemetar. Saudara, pemazmur menutup mazmurnya dengan janji berkat, bahwa ada berkat bagi mereka yang mengasihi dan menghormati Kristus. Dikatakan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, melalui perikop kita dapat belajar bahwa satu-satunya harapan adalah dengan percaya Yesus Kristus. Tuhan telah menempatkan dirinya di atas tahta untuk menangani pemberontakan dunia dengan tegas. Bahwa tidak ada perlindungan dari dunia ini. Satu-satunya perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, sebab itu pastikan diri kita aman berada di dalam perlindungan Tuhan. Mari saat ini kita periksa diri kita. Selama ini dan di dalam satu hari ini, kemana kita mencari perlindungan? Apakah selama ini kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai perlindungan kita satu-satunya dalam dunia yang bergejolak, dunia yang cawut maut ini? Saudara, apakah selama ini kita sudah membuka hati kita terhadap suara lembut Roh Kudus yang mengundang kita selama ini? Dan saudara, maukah kita membuka hati untuk Yesus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, menjadi perlindungan kita satu-satunya di dalam dunia ini? Mari kita ambil waktu beberapa saat, mari kita tenangkan diri kita, mari kita refleksikan firman ini dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita coba kembali periksa diri kita. Apakah sudah benar Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita selama ini? Apakah Tuhan telah menjadi tempat perlindungan kita satu-satunya dalam kehidupan ini? Atau jangan-jangan selama ini tempat perlindungan kita adalah orang-orang terdekat kita,
orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki pengaruh dalam dunia ini, atau orang-orang yang memiliki kekayaan untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Saudara, tidak heran ketika badai kehidupan datang menerpa kita, tempat perlindungan kita selama ini menjadi porak-poranda, karena tidak ada yang dapat bertahan menghadapi gejolak amarah Tuhan. Saudara, biarlah kita pada saat ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan, menyadari bahwa hanya kepada Tuhan kita aman berlindung. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan yang sejati. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, di dalam dunia yang sedang bergejolak pada saat ini, karena virus corona, karena resesi ekonomi, belum lagi dengan bencana alam, dan juga segala pergumulan kehidupan kita. Biarlah kita boleh mencari perlindungan di dalam Tuhan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap kita yang pada saat ini, ketika pada malam hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ingatlah bahwa suara lembut Roh Kudus terus mengundangmu untuk datang kepadanya, untuk membuka hatimu. Dan maukah pada malam hari ini engkau membuka hatimu untuknya, untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, menjadikan dirinya sebagai tempat perlindungan satu-satunya di dalam kehidupanmu. Mari kita ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, inilah setiap diri kami kembali datang kepada Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang menjadi isi hati kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami menaruh perlindungan kami di tempat yang salah. Dan pada saat ini kami boleh disadarkan kembali oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin belajar menaruh perlindungan kami satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kehidupan kami, dan biarlah kami boleh tetap aman, tenang di dalam Tuhan ketika dunia ini sedang bergejolak. Tuhan yang tolong kami. Bapa di surga, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang membuka hatinya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang masuk dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan biarlah mereka boleh mendapatkan perlindungan yang sejati yang datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang pimpin kehidupan mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang tolong. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau menyerahkan terus firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara pada setiap kami. Dan kami juga serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Dan biarlah esok hari kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.